Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasan Triaji dengan NIM 18-10076 dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Pendidikan Matematika dan Sains. Kali ini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar dengan Pendekatan Kontekstual Berbantuan Video Animasi pada Materi Fungsi Terhadap Kemampuan Pemahaman Matematis Siswa kelas 10. Terdapat beberapa hal yang melatar belakangi penelitian ini. Di antaranya, satu adalah kemampuan pemahaman matematis. Karena sebelum siswa mendapatkan materi pembahasan yang lebih dalam, siswa diharuskan memahami materi yang sedang dipelajari. Karena memahami artinya siswa paham konsep dari materi yang sedang dipelajari. Sehingga kemampuan ini perlu lebih ditingkatkan pada siswa. Selain itu, jika siswa mampu memahami konsep matematika, maka itu dapat memudahkan siswa untuk memahami pada materi selanjutnya. Ditambah pada masa pandemi, siswa mengalami learning loss, yang mana menjadikan siswa makin kehilangan motivasi dan minat untuk belajar yang mengakibatkan pemahaman matematis pun kurang dimiliki siswa. Yang selanjutnya adalah pendekatan kontekstual. Agar lebih memahami materi yang akan dipelajari, masalah yang diberikan haruslah berbasis nyata atau kontekstual. Sehingga pendekatan kontekstual ini merupakan solusi yang dapat digunakan karena pengkonstruksian pengetahuan yang diberikan haruslah berbasis pada kehidupan nyata. Selain itu, langkah-langkah pada pendekatan ini salah satunya adalah siswa dibentuk kelompok untuk menemukan solusi dari masalah yang diberikan dan secara tidak langsung membuat siswa berpartisipasi aktif dalam kelas. Ketiga, karena pengkonstruksian pengetahuan siswa harus berbasis kontekstual, maka video animasi lah yang menjadi solusinya, karena dapat menampilkan masalah yang berhubungan dengan masalah di kehidupan sehari-hari. Dan karena bentuk video, maka materi ini bisa diulang sampai siswa itu paham. Selain itu, video animasi juga mengimplementasikan pembelajaran pada abad 21, yaitu pembelajaran haruslah mengimplementasikan teknologi. Terakhir adalah materi yang perlu dikonstruksi dan diketahui kegunaannya pada kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah materi fungsi, karena materi ini merupakan materi yang abstrak dan cukup sulit dipahami. Akan tetapi, materi ini merupakan materi esensial dari materi lanjutan, seperti limit fungsi, turunan, integral, dan lain-lain. Adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama, mengetahui proses pengembangan bahan ajar. Yang kedua, mengetahui kelayakan dan kepraktisan bahan ajar yang dikembangkan. Yang ketiga, mengetahui keaktivitasan bahan ajar yang dikembangkan terhadap kemampuan pemahaman matematis. Dan yang terakhir adalah kendala-kendala yang dihadapi selama proses pengembangan. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian pengembangan yang mengimplementasi tahapan dari Borgendal. Lokasi penelitian ada di SMA Negeri 4 Cimahi dengan subjek 25 siswa kelas 11 untuk uji kepraktisan, 36 siswa untuk uji keefektivitasan, dan 4 validator yang terdiri dari dosen pembimbing 1, dosen pembimbing 2, dan 2 orang guru matematika untuk uji kelayakan. Adapun prosedur penelitian yang akan dijelaskan pada bagian berikut. Penelitian diawali dengan studi pendahuluan ke SMA Negeri 4 Cimahi, terutama ke Bapak Heri Suherlan, selaku guru matematika dan wakasek kurikulum. Dari studi pendahuluan tersebut didapatkanlah masalah dan juga dirancanglah bahan ajar dengan pendekatan kontekstual berbantuan video animasi pada materi fungsi. Setelah dirancang, dilakukanlah forum group discussion dan juga validasi 1 pada dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2. Setelah itu, didapatkanlah draft awal bahan ajar yang dapat diuji coba terbatas pada 10 siswa di SMA Negeri 4 Cimahi kelas 11. Hasil uji coba tersebut terdapat masukan-masukan dan juga revisi, maka dilakukanlah revisi 1 bahan ajar. Setelah revisi, dilakukan lagi uji coba luas pada 15 siswa di SMA Negeri 4 Cimahi kelas 11, dan hasilnya terdapat masukan-masukan dan juga validasi 2. Dari masukan tersebut dilakukanlah revisi yang menghasilkan final produk bahan ajar untuk diimplementasikan atau diuji produk pada satu kelas SMA Negeri 4 Cimahi kelas 10. Hasil dan pembahasan. Pertama, proses pengembangan produk. 2, kelayakan dan kepraktisan produk. 3, keefektivitasan produk. 4, kendala-kendala selama mengembangkan produk. Untuk proses pengembangan produk, terdiri dari 3 tahapan. Pertama, desain awal, yaitu produk didesain berdasarkan temuan dari studi pendahuluan.
Lalu ada revisi produk, yaitu produk direvisi secara bertahap berdasarkan masukan dari validator dan respons siswa. Terakhir, desain akhir, yang mana jika tidak ada lagi masukan dari validator dan siswa, maka bahan ajar siap diimplementasikan ke dalam pembelajaran. Berikut adalah desain awal, belum terdapat cover, masih dalam bentuk pertemuan, masih polos, dan juga belum terlihat langkah kontekstualnya. Lalu revisi produk 1. Di sini terlihat sudah terdapat cover dan juga langkah kontekstualnya sudah terlihat. Akan tetapi, jenis tulisannya terlalu formal. Lalu dilakukanlah revisi produk 2 dan menghasilkan seperti berikut. Jenis tulisannya sudah diperbaiki yang asalnya Times New Roman menjadi Comic Sans, akan tetapi terdapat masukan audio pada video animasi kurang jelas, sehingga dilakukanlah revisi selanjutnya. Dan juga terdapat masukan masih polos, harusnya ditambahkan hiasan pada sekeliling kertasnya. Dan berikut adalah desain akhir dan hasil revisi dari produk sebelumnya. Yang selanjutnya adalah kelayakan produk. Kelayakan produk atau validitas produk dilakukan pada saat uji terbatas dan juga uji luas. Pada uji terbatas, mendapatkan rata-rata 77% yang berada pada kriteria layak. Sedangkan pada saat uji luas, mendapatkan rata-rata 81% yang berada pada kriteria sangat layak. Dari kedua uji tersebut, terdapat kenaikan sebesar 4% dan merubah dari kriteria layak menjadi sangat layak. Sehingga dapat disimpulkan bahan ajar dapat digunakan. Selanjutnya kepraktisan produk. Kepraktisan produk juga diujikan pada uji terbatas dan uji luas. Pada uji terbatas, kepada 10 siswa mendapatkan rata-rata 79%. Sedangkan pada uji luas, diujikan kepada 15 siswa mendapatkan rata-rata 81%. Dari kedua uji tersebut, terdapat kenaikan sebesar 2% dan merubah kriteria yang asalnya praktis menjadi sangat praktis. Selanjutnya, keefektivitasan produk. Keefektivitasan produk diujikan kepada satu kelas atau 36 siswa yang mendapatkan hasil rata-rata sebesar 72%, yang mengartikan bahan ajar efektif terhadap kemampuan pemahaman matematis siswa. Adapun kendala-kendala yang dihadapi selama proses pengembangan. Yang pertama adalah kesulitan membuat video animasi yang mengkonstruksi konsep materi. Hal ini dikarenakan video yang dibuat bukan hanya untuk menampilkan materi, tetapi harus mengkonstruksi konsep materi agar pemahaman siswa terbentuk. Selanjutnya adalah sulit mencari siswa untuk uji kepraktisan. Hal ini dikarenakan pada saat uji kepraktisan, sekolah masih daring, sehingga peneliti masih sulit untuk mengkondisikan siswa dan juga sulit mendapatkan respon siswa. Yang selanjutnya adalah siswa kesulitan mengakses video karena tidak memiliki kuota. Hal ini dikarenakan siswa yang belajar di situ perekonomiannya berada pada tingkat menengah ke bawah, sehingga tidak dapat dipaksakan untuk mengikuti ketat. Selanjutnya adalah waktu belajar di kelas yang terbatas. Pada uji efektivitas, sekolah telah menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas. Akan tetapi, terdapat kebijakan pemangkasan waktu belajar hanya 60 menit saja. Dan yang terakhir adalah siswa yang mencontek pada saat tes. Karena waktu yang terbatas, sehingga tidak dilakukan pemisahan pada saat pengujian tes. Kesimpulan dari penelitian ini, yang pertama adalah proses pengembangan bahan ajar sudah sesuai dengan tahapan penelitian pengembangan Borg and Gal. Kelayakan dan kepraktisan bahan ajar yang dikembangkan sudah berada pada kriteria sangat layak dan sangat praktis menurut validator dan respon siswa, sehingga bahan ajar bisa diimplementasikan. Yang selanjutnya adalah keefektivitasan, bahwa bahan ajar telah efektif terhadap kemampuan pemahaman matematis siswa. Dan yang terakhir adalah kendala-kendala yang dihadapi selama proses pengembangan, di antaranya adalah sulitnya membuat video yang mengkonstruksi pengetahuan, sulitnya mencari siswa untuk uji kepraktisan, sulitnya siswa mengakses video karena tidak memiliki kuota, waktu belajar yang terbatas, dan juga siswa yang mencontek pada saat tes. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.